Saya juga merhatiin di link itu teman-teman yang udah CFA itu memang akhirnya setelah udah bertahun-tahun setelah CFA itu banyak yang kerjanya di investment banking. Mas Gitrip ada yang di Morgan Stanley, ada yang di JP Morgan kayak gitu ya. Siapa tahu itu nanti dengan kita udah kenalan dulu sama Mas Gitrip, nanti sebelum Mas Gitrip udah terbang terlalu tinggi, kita paling nggak kalau Mas ngontak Mas Gitrip di link ini, Mas Gitrip, ini kami yang dulu pernah ikutan webinarnya gitu kan. Jadi Iya, ada iya, satu iya. koneksi yang bisa kita sebut gitu loh. Kita kenalnya tuh dari mana kayak gitu paling nggak. Iya, betul, betul. Saya juga dulu kayak gitu kok, Pak. Ini saya kontak siapa, saya kenal Bapak dari ini gitu. Jadi, oh iya, iya kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini sebelum kita terlalu jauh ya ngomongin IB nih. Ini berdasarkan pengalamannya Mas Gitrit nih, kemarin di Equity Research Analyst dengan sekarang di sebagai Valuation Advisor atau Consultant ya. Sebetulnya perbedaannya apa sih di Equity Research dengan di Consulting? Jadi kalau di equity research itu, teman-teman, basically yang kita lakukan adalah kita merekomendasikan kepada aset manajernya. Jadi apakah suatu saham ya, karena kan most likely di Indonesia kita tradingnya itu di bursa efek kita, itu kita harus beli, jual, atau yang nggak ngapa-ngapain, kita hold aja. Dan kalau di equity research, itu tergantung kalian bekerja di bagian sell side atau buy side. Nah, kalau sell side itu biasanya dia di sekuritas, kalau buy side itu dia aset manajemen. Jadi most likely tiap hari kalian akan diberikan data, kemudian disuruh market research dengan analisis teknikal dan fundamental. Lalu dari situ nanti tiap sore kalian akan ada rapat sebentar lah, sekitar 30 menitan sampai 1 jam dengan aset manajernya, dengan fund manajernya. Lalu intinya posisi apa yang harus kita close, yang harus kita buy, yang harus kita sell, ya most likely seperti itu kerjaan tiap harinya. Dan kalau di consulting sendiri, kita sector agnostik ya teman-teman. Sector agnostik itu artinya kita tidak tidak spesial di satu sektor gitu. Kita ya belajar semua sektor. Itu yang pertama, makanya aku lebih prefer di consulting kan untuk saat ini karena bisa belajarnya banyak hal. Kemudian kalau di consulting sendiri, yang aku perhatikan, itu kan kliennya banyak ya, dan project-projectnya banyak. Nah, contohnya kalian bisa berhadapan dengan klien BUMN, lalu bisa juga dengan klien internasional, ada dari startup, ada dari perusahaan lokal, ada dari UMKM, itu bisa terjadi. Dan exposure kalian itu lebih gede kalau aku rasa untuk bisa kontak sama kliennya. Karena kalau di sekuritas, di equity research most likely kita akan kontak sama sesama sekuritas aja kayak gitu. Jadi perbedaannya itu, kemudian ini yang aku amati juga. Jadi kalau di equity research itu kalian kerjanya WFO. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 ya. Sedangkan kalau di consulting itu sekarang kita di PwC Indonesia kita menggunakan Agile Working System. Agile Working System itu kita output based, jadi 3 hari kalian WFH, lalu 2 hari kalian WFO. Itu perbedaannya. Jadi yang penting kan kerjaan selesai kayak gitu kan. Dimanapun kalian bekerja, asalkan kalau dikontak sama klien, kalian bisa datang ke kantor. Nah, kayak gitu. Makanya aku lebih prefer yang itu sih, apalagi buat generasi milenial, kalian kan agak stigma negatif gitu ya kalau kerja di kantor terlalu lama gitu. Tapi kalau kantor di PwC enggak sih, itu kayak co-working space gitu. Jadi enjoy aja sih, kayak gitu Pak Iya. bedanya. Jadi walaupun udah disuruh 3 hari WFH, jangan-jangan Mas Gitrif masih pinginnya ngantor aja nih kayaknya. Empat hari pernah, karena Oh, 4 hari di tetap pernah. di lantai 41 itu ada meja pingpong, terus ada PlayStation gitu kan. Siapa yang nggak PW coba nggak betah gitu kan di sana. Kita kayak gitu teman-teman dan ya mungkin nanti bisa kita kulik lebih lanjut ya Pak di sesi mitos Betul. and fakta gitu. Betul, betul, betul banget. Teman-teman jangan lupa ya, mungkin abis ini kalau misalnya mau coba ini kepoin Instagramnya Mas Gitrit. Ini sebenarnya di story-nya kalau saya perhatiin sering banget nih sharing foto-foto kegiatannya selama di kantor PwC. Jadi siapa tahu buat dapet gambaran sebenarnya nanti kantornya kayak gimana sih. Ini sebenarnya pekan lalu ini juga ada kami tuh ngobrol dengan direkturnya Deloitte ya. Cuman saya lupa tanya masalah jam kerjanya apakah ngikutin juga kayak di PwC gitu. Di Deloitte, Oke. iya sama kayak gitu juga Pak. Deloitte EY, ya. Oh iya, Itu iya. Oh, oke. cuma ya ada yang 2 hari masuk kantor, ada yang 3 hari. I see, I see. Oke, oke. Itu menarik ya, menarik banget.